Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, selamat tahun baru 2024 untuk kalian semua. Beberapa hari belakangan saya tidak sempat melakukan update untuk video terbaru karena saya sedang berada di luar negeri, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di video terakhir, saya sedang berlibur ke Kuala Lumpur dan baru hari ini saya sempat lagi membuat video untuk kalian karena baru kemarin saya nyampe lagi ke rumah, teman-teman. So, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia untuk menunggu dan memberikan komentar, kok kapan lagi video updatean terbaru untuk Bitcoin akan dibuat? Hari ini jawabannya, teman-teman. Nah, di video hari ini kita akan membahas beberapa hal yang menurut saya akan sangat krusial untuk kita perhatikan selama beberapa waktu mendatang. Di antaranya ada seputaran spot Bitcoin ETF, tentunya juga ada seputaran beberapa event dan data ekonomi yang penting, dan juga secara price action, kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,73 triliun dolar atau turun sekitar 0,6%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat sebenarnya keadaannya kebanyakan berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. So, secara overall 24 jam terakhir bukan merupakan hari yang baik karena kita melihat market cenderung terkoreksi, walaupun koreksinya sangat tipis, teman-teman. Secara overall hanya 0,6%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama, teman-teman, saya pengen ingatkan dulu bahwa hari ini kita sudah berada di hari Rabu dan menjelang akhir minggu nanti, oke, hari Kamis dan juga Jumat, kita akan mendapatkan beberapa data yang menurut saya cukup penting. Terutama di hari Jumat ya, teman-teman, yaitu adalah tanggal 5 Januari. Tanggal 4 Januari besok, kita mendapatkan data yang lumayan, ada continuing jobless claim dan juga initial jobless claim, yang tentunya juga menjadi salah satu indikator yang dipakai oleh The Fed untuk menentukan kebijakan moneter berikutnya. Tetapi menurut saya, headline utamanya adalah nanti ada di hari Jumat, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, karena kita akan kembali melihat data NFP dan juga unemployment rate. Nah, untuk sementara, kalau kita perhatikan, ekspektasinya adalah unemployment rate akan mengalami peningkatan dari 3,7 menjadi 3,8%. Bagi saya, ini harusnya akan menjadi sebuah angka yang sangat ideal jika kita mau melihat percepatan The Fed untuk melakukan cutting rates atau penurunan suku bunga. Karena yang tidak mau dilihat oleh The Fed adalah ketika mereka menurunkan inflasi dengan cara menaikkan suku bunga, yang nggak mau mereka lakukan berikutnya adalah melihat unemployment rate naik terlalu jauh dan out of control. Mereka mau melihat ada peningkatan, tapi peningkatannya masih terkontrol gitu. Nah, kalau misalnya kita cuma melihat peningkatan sekitar 0,1%, 0,2%, yaitu harusnya masih kategori aman, teman-teman. Gitu ya. Dan itu harusnya masih akan menjadi hal yang baik dan membuat sentimen market kemungkinan kembali positif ketika melihat unemployment rate sedikit meningkat, begitu ya. Dan tidak lupa juga, teman-teman, nanti dini hari, pukul 2 dini hari nanti, tanggal 4 Januari, kita juga akan mendapatkan event FOMC Minutes. Ya, kenapa ini tidak saya jadikan sebagai event utama untuk minggu ini? Karena menurut saya FOMC Minutes biasanya hanya merangkum apa yang sudah kita pernah tahu ketika FOMC kemarin. Ketika Fed Interest Rate Decision, kemudian FOMC Press Conference, kita udah tahu semua itu. Jadi ini hanya semacam rangkuman saja, pengulangan tentang apa yang sudah terjadi. Gitu ya. Jadi menurut saya itu tidak akan terlalu berdampak signifikan. Yang mungkin akan mendapatkan volatility lumayan itu nanti di hari Jumat, yaitu adalah NFP dan juga unemployment rate. So, kita mungkin akan melihat volatility menjelang akhir minggu nanti. Itu yang pertama. Kemudian ke teman-teman, Michael Saylor kembali berulah gitu ya. Kali ini dia menjual sebagian kepemilikan sahamnya di MicroStrategy. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kembali membeli lebih banyak Bitcoin. Nah, teman-teman, kalian jangan sampai salah kaprah gitu ya. Michael Saylor itu selain perusahaannya sendiri MicroStrategy itu terus membeli Bitcoin,
tapi dia secara personal pun itu juga melakukan hal yang sama. Jadi dia mempunyai dua account yang berbeda ya teman-teman. Satu adalah kepemilikan untuk MicroStrategy Bitcoin ya, yang kita terus melihat ada pembelian besar-besaran. Mereka mempunyai ratusan ribu Bitcoin, itu adalah di MicroStrategy. Sedangkan untuk pembelian personalnya, Michael Saylor juga cukup banyak punya Bitcoin, teman-teman. Dan dia berencana untuk kembali menjual kepemilikan sahamnya di MicroStrategy dengan total value sebesar 216 juta dolar, dan tujuannya adalah kembali untuk membeli lebih banyak Bitcoin. Teman-teman, kalian perlu tahu, ini hanya satu saja. Satu institusi, MicroStrategy, dan juga Michael Saylor. Itu saja sudah mampu untuk membeli seberapa banyak Bitcoin. Ratusan ribu Bitcoin mereka punyai. Itu baru satu institusi. Bisa kalian bayangkan institusi-institusi besar lainnya ketika nanti juga sudah melakukan hal yang sama, yang mungkin mempunyai aset jauh lebih besar. Mereka bisa membeli ratusan ribu Bitcoin juga, atau bahkan bisa sampai jutaan Bitcoin. Dan kalau misalnya ada puluhan saja institusi besar yang melakukan hal yang serupa dengan yang kita lihat dilakukan oleh MicroStrategy, bisa kalian bayangkan seberapa banyak Bitcoin akan mampu mereka tampung. Dan kalau misalnya kalian belum nyadar sampai sekarang, supply Bitcoin itu tidak akan pernah bertambah sampai kapanpun, hanya akan fix di angka 21 juta Bitcoin. Sehingga ketika supply menipis, demand meningkat, apa yang terjadi ke harga? Harga pasti akan terus mengalami kenaikan. Walaupun di pertengahan jalan kita pasti akan mendapatkan semacam koreksi, kita akan sekali masuk ke bear market selama beberapa tahun, tetapi in general kalau kalian lihat chart tahunannya Bitcoin, itu secara eksponensial terus mengalami kenaikan. Dan itu tidak lain dan tidak bukan dipengaruhi oleh sesuatu yang bernama supply and demand. Dan kita sekarang menurut saya teman-teman, baru memasuki fase di mana kita akan masuk ke adopsi massal, teman-teman. Baru mau masuk nih, tapi belum. Sehingga masih banyak orang mengatakan bahwa kalau kalian yang berinvestasi di Bitcoin di tahun 2021, 2022, atau bahkan 2023, itu masih termasuk early adopter, teman-teman. Atau orang-orang yang mengadopsi di awal. Karena memang belum terjadi adopsi massal gitu. Kita belum melihat orang-orang semuanya pada bertransaksi menggunakan Bitcoin. Belum sampai fase itu. Tapi kalau kalian menunggu sampai fase itu terjadi baru kalian masuk ke Bitcoin, ya kemungkinan besar harganya sudah jauh melebihi apa yang kita lihat di hari ini. Dan kalian kemungkinan akan sulit untuk kembali bisa mengakumulasi sampai 1 atau 2 Bitcoin saja. Karena pada saat itu mungkin harganya sudah ratusan ribu dolar per satu Bitcoinnya. Dan kalau dirupiahkan itu berarti sudah beberapa miliar rupiah per satu Bitcoin. Jadi udah seharga satu rumah mewah gitu. Jadi ya selamat sekali lagi kalau misalnya kalian sudah melakukan akumulasi di Bitcoin selama beberapa tahun terakhir. Harusnya beberapa tahun ke depan akan menjadi tahun-tahun yang baik untuk kalian. Begitu ya. Kemudian teman-teman, tentunya highlight utama untuk minggu ini dan minggu depan akan berada di SEC. Bagaimana keputusannya kira-kira terhadap salah satu aplikan yang final deadline-nya akan terjadi di tanggal 10 Januari nanti. Dan banyak orang berspekulasi gitu ya tentang apa yang akan kita lihat nanti. Tentunya worst case scenario-nya teman-teman, atau senario terburuknya adalah apabila kita melihat SEC sampai menolak di tanggal 10 Januari nanti. Itu adalah worst case scenario. Karena kalau itu sampai terjadi teman-teman, sedangkan ekspektasi pasar terhadap approval spot Bitcoin ETF itu sudah sangat tinggi, maka kita akan melihat semacam selling off yang menurut saya akan sangat-sangat dalam, teman-teman. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa kenaikan yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir itu dibantu oleh sentimen mengenai spot Bitcoin ETF yang akan di-approve segera gitu. Dan hampir sebagian besar expect itu di tanggal 10 Januari atau sebelum 10 Januari. Tapi batasnya di 10 Januari gitu. Kalau misalnya ternyata 10 Januari di reject, kita bisa melihat Bitcoin drop mungkin di bawah 40.000, bisa kembali ke area 30.000 atau bahkan 20-an ribu dolar. Itu worst case scenario menurut saya. Tapi untuk kita kembali ke area belasan ribu, bagi saya pribadi teman-teman ya, itu akan sangat sulit untuk kita lihat. Karena toh, kalaupun di reject di tanggal 10 Januari ini,
masih akan ada final deadline yang lainnya di bulan Maret dan juga bulan April, yang juga bertepatan dengan halving yang bakalan kita lihat juga di tahun ini, teman-teman. Sehingga tahun ini akan ada banyak sekali katalis-katalis besar yang bisa menciptakan demand untuk Bitcoin sebenarnya. Dan itu adalah worst case scenario. Kalau senario yang normal itu adalah kita melihat ada approval di tanggal 10 Januari yang harusnya sudah di-expect oleh banyak sekali orang. Dan banyak orang kemudian berspekulasi, kalaupun di-approve, kira-kira apa yang bakalan terjadi nih ke harga Bitcoin? Ada yang merasa bahwa approval spot Bitcoin ETF akan menandai local top untuk Bitcoin, artinya justru ketika spot Bitcoin ETF itu di-approve, kita akan melihat selling off terjadi. Ada yang juga merasa ini bukan tipikal buy the rumor, sell the news, tapi buy the rumor and buy the news. Artinya, ketika spot Bitcoin ETF itu di-approve, kita justru akan terus melihat Bitcoin mengalami kenaikan dari sini. Saya nggak tahu yang mana yang akan terjadi, gitu ya. Saya bukan seorang cenayang. Saya hanya seseorang yang mencoba untuk melakukan analisa, gitu ya, teman-teman. Dan semuanya berdasarkan probabilitas. Dan kalau misalnya kalian merupakan investor di spot, saya sering sampaikan ini. Harusnya kalian akan siap, atau harusnya kalian harus siap untuk semua senario yang akan terjadi. Entah itu kita akan drop dari sini, atau kita melanjutkan kenaikan. Kalau misalnya kalian sudah menerapkan apa yang saya sampaikan selama beberapa tahun terakhir ini, yaitu adalah kalau misalnya kalian mau membuat portofolio di spot, pastikan kalian merasa mampu untuk nge-hold portofolio tersebut selama beberapa tahun ke depan, regardless apa yang terjadi. Nah, kalau kalian sudah sampai ke tahap itu, harusnya tidak ada satu senario pun yang akan menggoyahkan kepemilikan aset kripto kalian. Tapi kalau kalian sekarang misalnya terlalu all in misalnya, atau misalnya kalian terlalu sedikit exposure-nya, itu bisa berbahaya gitu. Tapi ini hanya pendapat saya pribadi, terserah kalian mau dengar atau tidak. Tetapi kalau saya pribadi, teman-teman, menganggap kalaupun kita melihat ada selling off, ketika spot Bitcoin ETF itu justru di-approve, selling off-nya menurut saya tidak akan seberapa, teman-teman. Bantar-bantarnya nyampe mungkin ke area 30.000 lagi. Dan dari sana kita mungkin akan start untuk building momentum lagi, kembali naik ke atas. Dan kalau kita anggap nyampe ke 30.000 gitu kan, itu hanya penurunan berapa persen, teman-teman, dari sekarang? Anggap 30% deh, gitu kan? 30% penurunan dari sini. Tapi kalau misalnya kalian menjual, gitu kan, dengan ekspektasi bahwa kita akan kembali ke area 30.000, kalian juga beresiko ketinggalan kereta apabila justru kita tidak nyampe ke 30.000, tapi kita justru terus mengalami kenaikan dari sini dan tembus ke all time high yang baru. Nah, itu resikonya lebih besar, teman-teman. Kalau misalnya resiko penurunannya 30% tadi, nyampe ke 30.000 dolar, kalau misalnya kita ke all time high yang baru dan nyampe ke area 100.000 dolar, maka kalian kehilangan kesempatan untuk gain sebesar lebih dari 100%. Jadi risk to reward ratio-nya kalian bisa bandingkan sendiri gitu loh. Jadi kalau saya jadi seorang investor menganalisa hal tersebut, ya saya lebih baik hold aja gitu. Kalaupun turun ke 30.000 ya saya anggap sebagai diskon. Kalau naik terus dari sini, ya saya terus-menerus cuan. Sesimpel itu. Gitu ya. Jadi ini kemungkinan akan menjadi berita utama selama 1-2 minggu ke depan, yaitu adalah bagaimana kira-kira keputusan SEC terhadap aplikan yang akan final deadline-nya berada di tanggal 10 Januari nanti. Yang tidak lama lagi akan kita lihat, teman-teman. Kurang lebih seminggu lagi. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chart-nya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Nah, teman-teman, setelah beberapa minggu terakhir, dari tanggal 5 Desember kemarin, sampai ke bulan Januari ini, kita kurang lebih sebulan gitu ya, stay di sekitaran area 45.000 sampai ke sekitaran 40.000 dolar. Dan kita membentuk yang namanya triangle di sini. Dan pada akhirnya kita mampu breakout dari triangle tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan, bahwa kalau misalnya kita mampu melihat Bitcoin sampai untuk breakout dari sekitaran area 45.000 di sini, maka ini bisa menjadi peluang lagi bagi teman-teman untuk start mencari peluang setup untuk long. Nah, bagi saya, setup untuk long di sini akan hadir jika kita bisa membuat ada konsolidasi seperti ini, breakout,
Dan ini akan menjadi setup bagi teman-teman untuk kembali masuk dan menargetkan ke sekitaran area 48 sampai area 50.000 dolar. Nah, kalau misalnya mau ditanya, simpelnya seperti apa kok? Simpelnya bagi saya, bias saya masih akan tetap bullish untuk short term selama area trendline ini mampu untuk kita hold. Trendline ini akan sekarang kita flip menjadi area support, karena sebelumnya merupakan area resistance. Kita sudah breakout, kali ini akan kita kembalikan menjadi area support. Nah, kalau ternyata kita kembali nge-retest ke sini, ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai peluang untuk mencari setup long. Kalau katakanlah kita mendapatkan ada 2 atau 3 wave ke sini dan kemudian kita breakout dari trendline tersebut, ini sebenarnya skenario yang lebih baik daripada yang kita sampaikan barusan, yaitu adalah sekedar konsolidasi dan kemudian breakout. Karena kalau misalnya dari sini, teman-teman, tentunya risk to reward ratio-nya akan jauh lebih besar. Gitu kan? Dan selama kita mampu hold di atas area trendline di sini, maka short term bias saya masih akan tetap bullish. Gitu ya. Kalau ternyata kita drop dan kemudian break di bawah area trendline di sini, maka menurut saya kita akan kemudian minimal kembali nge-retest ke area trendline di sini yang wajib kita hold, teman-teman. Kalau misalnya kita tidak mampu hold area trendline di sini, maka kita, menurut saya, chance cukup besar akan kembali breakdown di bawah area 40.000, kemudian menuju ke area 39 atau 38.000. So, untuk sekarang, area yang sangat krusial untuk kita pantau adalah area trendline di sini. Nah, kalau misalnya kalian bertanya, lalu Koko sekarang punya posisi apa? Kalau saya pribadi, sampai detik ini pun, teman-teman, selama beberapa minggu belakangan, saya selalu sampaikan dan mungkin teman-teman udah tahu, saya lebih prefer untuk mencari setup di altcoin. Dan beberapa setup terakhir yang saya bagikan ke kalian melalui channel Altcoin Indonesia, itu rata-rata juga sudah menghasilkan returns yang lumayan banget. Terakhir kali, itu adalah ChatGPT yang saya sampaikan menjadi salah satu setup yang bisa kalian manfaatkan. Dan per hari ini kita sudah mengalami kenaikan kurang lebih 50% dari area entry kita. Kemudian juga Ordinals, yang juga sudah saya sampaikan masih tetap akan menjadi buying zone ketika kita nyampe ke area ini, yang sampai hari ini pun sudah menghasilkan return kurang lebih 70-an%. Nah, teman-teman, kalian mungkin sudah bisa menebak kenapa saya lebih justru prefer trading altcoin sekarang daripada Bitcoin. Karena pertama, setup-nya lebih rapi, returns-nya lebih besar, resikonya lebih tipis. Artinya saya mendapatkan risk to reward ratio yang lebih baik di altcoin daripada di Bitcoin. Jadi saya tidak wajib, teman-teman, untuk setiap hari berada di Bitcoin. Ya, walaupun saya mungkin bisa mendapatkan setup di sini, tapi saya akan cenderung lebih konservatif di Bitcoin daripada di altcoin. Oke? Saya tidak merasa perlu untuk meresikokan terlalu banyak dana saya di Bitcoin kalau untuk trading ya, teman-teman. Karena kenapa? Karena kita sudah melihat Bitcoin terus-menerus mengalami kenaikan dari sini, gitu ya. Dan market cap Bitcoin itu paling besar. Otomatis pergerakan harganya itu nggak bisa secara persentase terlalu besar lagi gitu, teman-teman. Jadi kalau kita mau trading, mau dapatkan setup dengan risk to reward ratio yang paling baik, ya tentunya kita mau melihat yang ada pergerakan besar gitu loh. Dan untuk sekarang, unfortunately, itu bukan di Bitcoin, tapi justru di altcoin. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tetap maksa mau di Bitcoin, ya sekali lagi kesimpulan dari saya adalah selama trendline ini mampu kita hold, maka menurut saya ini akan menjadi peluang bagi teman-teman untuk kembali mencari peluang untuk long. Skenario paling idealnya adalah kalau kita mendapatkan ada konsolidasi 2 atau 3 wave nyampe ke area trendline, kemudian mendapatkan rebound, breakout dari trendline di sini, dan ini adalah setup bagi kalian untuk masuk. Tetapi invalidasi dari skenario ini adalah sesimpel kalau ternyata kita breakdown dari area trendline di sini dan kemudian start untuk consolidate, maka jangan teman-teman carikan buying setup lagi. Karena menurut saya kalau itu yang kita lihat, maka kita akan kemungkinan minimal kembali ke retest ke area trendline 42 sampai 41.000 di sini. Dan dari sini mungkin kalian baru bisa consider lagi untuk mencari peluang untuk long apabila ada sesuatu yang kita lihat terjadi di situ, seperti contohnya yang beberapa kali kita lihat sebelumnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ada double bottom di sini. Yang sebelumnya lagi ketika kita di trend line itu ada inverse head and shoulder. Nah, apapun itu yang menunjukkan akan ada reversal dari sana, itu mungkin bisa kembali kalian manfaatkan. Gitu ya. Jadi, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Untuk hari ini kemungkinan juga saya akan buatkan video baru untuk altcoin Indonesia
dan menjelaskan apa update dari beberapa setup yang sudah kita ambil, apa yang harus kira-kira kita lakukan, dan kalau misalnya ada ketemu setup baru akan saya bagikan nanti. So, stay tune terus juga untuk video altcoin Indonesia. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video hari ini sampai selesai, semoga bermanfaat untuk kalian. See you in the next video. Bye-bye.